Resiko mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online Pinplus. Jadi aplikasi pinjaman Pinplus salah satu aplikasi pinjaman online yang memang besutan dari PT Rezeki bersama teknologi ya. Ini teman-teman di PT-nya. Kalian bisa cek resmi tidaknya di website resmi OJK ya. Tapi di sini teman-teman juga bisa lihat sih ada logo Otoritas Jasa Keuangan dan juga AFPI. Tapi tidak selalu ya aplikasi yang menampilkan logo seperti ini tuh resmi OJK ya teman-teman. Tapi kalau ini udah resmi, teman-teman cek aja di website resmi OJK ya. Nah, bagaimana gagal bayar di aplikasi ini ataupun telat bayar, apakah bakalan didatangi oleh DC lapangannya atau tidak ya teman-teman. Jadi untuk aplikasi pinjaman Pinplus ini perlu teman-teman ketahui bahwasanya kalau misalnya kalian telat bayar gitu ya, selama masih telat bayar sih ya mungkin kan telat bayar paling 3 hari, paling seminggu gitu ya. Itu biasanya yang namanya ini ya, dendanya itu jalan, dibiarkan. Tapi kalau sudah di atas 3 bulan biasanya mereka akan mendatangi ke rumah. Tetapi perlu digarisbawahi teman-teman ya, ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi ini pun tidak selalu didatangi oleh desa lapangan, tergantung dari prioritas mereka. Karena ada juga nih yang telat bayar itu mereka hanya ditagih lewat telepon aja ataupun ditagih lewat WA saja, jadi tidak melulu langsung didatangi ke rumah. Namun teman-teman jangan jadikan patokan bahwasanya aplikasi pinjaman online resmi itu mendatangi ke rumah itu ketika kita gagal bayarnya itu di atas 10 jutaan, enggak ya. Bahkan ada juga nih yang gagal bayar di aplikasi Pinplus ini itu 600.000 lagi ternyata teman-teman. Ada juga tuh yang didatangi ke rumahnya. Nah, jadi untuk nominal pinjamannya ini tidak berpatokan kecil besarnya, bisa didatangi ya teman-teman ya. Kadang ada yang besar juga aman, justru ada yang kecil nominalnya didatangi. Nah, itu yang dimaksud dengan diprioritaskan atau enggak ya. Ada yang diutamakan ditagih, ada juga yang sudah bertahun-tahun baru ditagih. Jadi ya mereka menunggu giliran aja ketika belum didatangi oleh DC dari aplikasi Pinplus. Namun yang pasti selama kita tahu ya aturan-aturan yang diterapkan oleh OJK ke aplikasi Pinplus ini ya, maka kita tidak perlu panik karena bagaimanapun aplikasi pinjaman online ini juga memiliki aturan ya teman-teman dalam melakukan yang namanya penagihan. Di sini juga teman-teman bisa lihat nih untuk bintang-bintangnya ya. Jangan bintang 5 aja yang kalian lihat, tapi bintang 2, bintang 1-nya harus kalian lihat sebelum melakukan pinjaman uang di aplikasi ini. Namun yang pasti aplikasi ini kalau dikatakan aman, resmi ya aman dan resmi ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman gagal bayar di aplikasi ini, resiko terbesarnya yaitu terkena BI checking aja ataupun strik OJK-nya kena. Jadi itu bukan karena takut DC lapangannya. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau nanya ataupun yang mau berbagi pengalaman ya, pinjam uang di aplikasi Pinplus ini seperti apa pengalaman kalian? Silahkan tulis aja di kolom komentar, karena banyak banget teman-teman yang kemarin juga pada share pengalamannya ya, seperti apa pengalaman mereka saat pinjam uang di aplikasi ini. Bahkan untuk info yang nominal 600.000 didatangi ke rumah aja itu kan dari teman-teman yang komen. Maka ketika banyak info-info baru, saya akan update dan share pengalamannya ke teman-teman yang mencari informasi pengalaman orang lain juga selain dari aplikasi yang saya review ini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya, sampai jumpa lagi di segmen video pembahasan pinjol yang lainnya.